Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Allah yang Maha Kuasa, puji Tuhan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran rezeki semuanya di hari ini. Ya, semoga Allah selalu memanjangkan umur kita untuk semuanya yang ada di NKRI. Dengar-dengar nih tentang OJK nih. Saya mau menanyakan OJK kepada teman saya, apa sih yang dimaksud OJK itu? Gitu. Saya juga kurang paham nih, ya kan, maklum. Minta sama temen gue. Saya nggak sekolah orangnya gitu. Nah, halo bro, saya mau bertanya nih tentang yang apa yang lagi booming gitu, yang tentang cicilan kreditan. Buat kata OJK gitu. Yang pasti yang lagi booming ya? Ya, yang lagi booming. Lagi booming nih. Yang lagi booming sekarang itu tentang apa? Pak Jokowi. Pak Jokowi. Kan ngomong katanya cicilan kredit motor buat ojol ditangguhkan. Ya, ditangguhkan. Bahasanya relaksasi pembiayaan betul. kredit. Iya, betul. Nah, yang pasti yang gue pengen klarifikasi yang di sini yang pertama bukan booming tapi Iya. booming. Booming. Malum kita kan orang Indonesia, ya kan? Ada iklan. Gimana? Yang pasti sih pada bingung kan tuh ya. Iya, pada bingung, pada banyak bertanya ini gimana. Tapi ini seneng nggak? Iya. Tapi seneng juga. Seneng kan? Oh, Wah, seneng. Gue seneng. Oh, kan. Gue seneng. Asik, cicilan Iya. nggak bayar. Iya. Tahu? Dendanya gimana? Oh. Bayar nggak dendanya? Oh, nah gitu kan. Tahu-tahu begitu kita lewat 3 bulan motor ditarik Iya. Amsyong dah. Amsyong dah ya kan. Coba tolong diceritain dah, apa sih solusinya tentang OJK itu? Oh, yang pasti sih sebelum ke arah ke sono, kadang kebanyakan nih teman-teman pas dengar kayak gitu langsung berpikiran, wah, gue enak nih kagak bayar setoran. Tapi dendanya dihitung apa enggak nih? Gitu. Apa ntar pas wabah ini hilang langsung bayar 3 bulan, 4 bulan, apa bayar sebulan gitu? Jangan ke situ sebenarnya sih. Iya. Jangan teknis pembayarannya yang kita pikirin. Iya, betul. Karena pada awalnya leasing membiayai motor kita, Iya, betul. ya kan? Iya. Ini kita ngebahas tentang kitanya aja nih Iya. yang berhubungan sama kita nih, Iya. soal ojol kan kebanyakan kredit motor ya. Iya, betul. Nah, walaupun Pak Presiden bilang katanya kebijakannya itu yang di bawah 10 miliar. Gue nggak ngerti tuh kalau yang UMKM lah atau yang taksi online ya kan, itu bukan kapasitas kita lah gitu ya. Gua sih kita bicara tentang yang ojol yang pakai motor aja nih. Dari awal kita nggak usah ngomongin teknis pembayaran ya yang tadi gue bilang. Kita harus ngerunutin gini dulu nih Bang Ateng. Semua leasing tuh kayaknya 3 tahun 2 tahun kebelakangan ini tuh kayaknya juga melalui surveyornya, melalui credit marketing officernya CMO, itu mereka juga udah membatasi calon debiturnya, calon kreditor yang pengen ngambil motor sama pembiayaan kredit itu. Kalau ketahuan profesinya ojol aja, dikasih gak kira-kira menurut lo? Wah, nggak dikasih. Nah, kan gitu. Berarti data-data abang-abang ojol sama empok-empok yang terdaftar di leasing, gue yakin sama CMO-nya itu nggak sebagai profesi ojol. Iya, betul. Nah, sekarang pertimbangannya apa yang akan dipakai sama para pemangku kebijakan gitu. Sedangkan leasing dari awal mereka mengapproval kita nih, memberikan kita kreditan pembiayaan kredit motor, itu bukan ojol banget ya. Iya, betul. Gitu. Nah, sebenarnya program yang positif dari Pak Jokowi yang pastinya harus disambut baik. Yang pasti kita juga senang. Iya, Yang tadi betul. Bang Ating bilang seneng dong, ya kan? Kita punya pikiran positif dulu. Karena lah, ya. kita juga pengen nih di rumah juga nggak kepikiran sama cicilan Iya, ini. betul. Karena kita juga pengen di rumah sebenarnya. Iya. Karena yang namanya COVID-19 ini, virus corona ini bukan efeknya itu bukan dampak kesehatan sama keselamatan masyarakat doang gitu. Tapi buat dampak Keseluruhan sosial lah. ekonomi Iya, juga betul. berpengaruh buat Iya, kita betul, gitu. betul. Apalagi kita ini pekerja harian Ojek, yang ojek.
yang ngandalkan kita kerja hari ini ya dapat uangnya hari ini Iya, gitu. Nggak bulanan ya. Nggak bulanan gitu. Bagus banget. Nah, sekarang balik lagi nih ke pemangku kebijakan. Yang pasti pembiayaan kredit itu setahu gue leasing itu mereka beraliansi pada industri jasa keuangan non-bank yang kita sering banyak kenal tuh IJK. Mungkin kurang familiar teman-teman Bang Ojol. Tapi IJK ini di bawah naungan OJK yang tadi Bang Ating bilang. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan. Iya, betul. Jadi OJK ini menaungi membawahi IJK tadi nih, Industri Jasa Keuangan Non-Bank. Yang di dalamnya ada pembiayaan leasing. Kita bilang leasing. Leasing itu pembiayaan kredit. Ada apa ya? Wong, Bank, FIF, Auto, Adira, ya kan? Ada banyak macam Suzuki Finance, ya kan? Ada Mega Finance, ya kan? Ada BCA Finance gitu. Banyak deh pokoknya. CSF, ya kan? Banyak. Yang pasti kita di sini sih pengen meluruskan. Ya, sharing aja supaya jangan terlena nih. Betul. Pemerintah wah bakalan ini nih. Wah, berarti gue nyari uangnya buat makan doang nih. Iya, Motor mah nggak usah, cicilan kontrakan aja. Ada pemerintah ini. Ada pemerintah ini. Enggak juga. Enggak juga. Karena para pemangku kebijakan ini kan belum ketok palu gitu. Jadi kita jangan terlena. Angsuran tetap dibayar. Kan palunya lagi dipakai sama tukang bangunan. Nah, ya kan? Karena pemangku kebijakan belum ngetok palu, makanya kita jangan terlena. Karena teman-teman leasing pun yang pasti mereka bekerja juga mengikuti prosedur arahan dari atasannya. Selama pemangku kebijakan belum ngetok palu, mereka tetap bekerja. Kalau teman-teman pada nunggak, ya udah tetap bayar. Mereka juga akan tetap nagih. Tapi kalau misalkan udah ada ketok palu, gue yakin kok teman-teman kita yang orang leasing juga akan memaklumi. Iya. Karena kan semua tagihan dia nggak semua ojol. Iya, betul. Pasti ada yang orang usaha, ada yang orang kerja, Betul, ya kan? betul, iya. Gitu. Jadi ya mungkin sepersekian persennya lah yang ojol. Iya. Gue yakin mereka juga mengikuti lah arahan dari pemerintah untuk tidak menagih dan merelaksasi histori pembayaran teman-teman ojol gitu. Paling kayak gitu Bang Ateng. Terus yang paling solusi deh. Solusi yang pasti solusi buat pemangku kebijakan kalau pengen ngambil keputusan. Kita nih dari Macukai kepengen menyarankan aja nih. Iya. Nggak tahu dipakai apa enggak ya. Tuker pikirannya, Iya. kita sharing-sharing. Iya, yang pasti kalau memang pengen diseriusin wacana dari Pak Presiden Pak Jokowi, yang pasti orang-orang yang pengen diberikan hak istimewa tadi, teman-teman ojol pengen direlaksasi pembayaran kreditnya, yang pasti lihat Bang, buat teman-teman leasing bahwa dia itu benar-benar akunnya bahwa dia memang Gojek aktif atau Grab aktif. Iya, betul. Yang pasti jangan Gojek aktifnya kayak gimana ya Bang, kalau teman-teman leasing Iya. pada nanya. Iya. Liatin akunnya doang dia ini belum tentu Bang, belum tentu. Ya. Siapa aja bisa Bang punya akun ojol. Iya, betul. Jangan dijadikan akun ojol ini karena ada program pemerintah itu dijadikan ajang aji mumpung. Aji mumpung disalahgunakan. Betul. Nah, Boleh. supaya apaan program pemerintah ini tepat sasarannya. Nah, betul. Kita yang profesinya benar-benar nyari nafkahnya itu Di benar-benar ojol. dari pagi sampai malam itu keringet di ojol. keringet bol-bolnya itu emang di ojol iya, gitu. iya. Gimana sih caranya? Caranya ya mau nggak mau kita nih sebagai ojol melalui referensi dari leasing itu ke aplikator masing-masing, ke Gojek ya ke Grab. Minta referensinya apaan? Ya gimana brengseknya deh aturan yang dipakai sama pemangku kebijakan itu. Yang pasti nama kita, data kita sesuai dengan kreditur di leasing itu sama. Yang pertama sama akun Gojek, akun ojolnya. Terus yang kedua pada saat dia memakai kendaraan yang dibiayain kreditnya, Iya, betul. itu masa aktifnya itu kapan gitu. Nah, cuman dari aplikator doang kan yang tahu. Lo mentang-mentang punya akun ojol, lo punya motor kredit udah setahun, tapi lo baru didaftarin ini gara-gara ada program pemerintah, lo buru-buru daftarin. Itu yang nggak fair. Iya, yang nggak fair, benar. Iya dong. Iya, benar. Nah, yang fair yang kayak gimana? Yang pertama kali dari lo kredit
langsung lo ini kan itu bisa dirunut tuh dari dari riwayat dia waktu ngedaftarin ke aplikator sama dia waktu ngambil motor. Mungkin jatuh tempo itu kan bisa dirunut sebulan sebelumnya, berarti kan motor dikirim. Iya betul. Ya kan, Iya, lewat betul. PO, lewat surat jalan. Nah itu kalau disinkronisasi kan pasti ketemu tuh. Ketemu. Oh iya, waktu dia ngambil motor turun sama jeda waktu dia ngedaftarin ke aplikator berdekatan. Iya, hampir deket lah. Iya, mungkin itu yang bisa dijadiin referensi kalau memang motor itu adalah tempat mencari nafkahnya si ojol. Gitu. Melalui dari mana data referensi itu bisa didapat oleh leasing? Dari aplikator. Aplikator bisa dapat dari mana? Bisa diminta dari si ojolnya sendiri, gitu. Minta datang, gitu. Nah, jadi ada dua kepentingan nih di sini yang saling berkorelasi harusnya nanti yang beriringan. Kayak gitu sih. Dan yang pasti pada saat referensi tadi, data tadi udah diberikan oleh si ojol ke leasing, pihak leasing juga boleh menanyakan atas data tersebut valid atau tidaknya. Jadi buat teman-teman leasing jangan cuman ngelihat dia itu akunnya Gojek iya. gitu, tapi juga untuk teman-teman leasing supaya ini validasinya valid atau tidak, ya melalui cara itu sih saran kita ya gitu. Dan Gojek sama Grab pasti punya kebijakan juga dong. Iya betul. Mana teman-teman mitranya yang dibantu? Apakah yang nggak ngebit tapi bisa dapat? Iya. Ataukah yang memang tiap hari dia ngebit itu diberikan lah data referensi tadi gitu. Nah kita kembalikan lagi lah ke teman-teman pihak leasing, teman-teman aplikator yang di manajemen, semua yang punya pemangku kebijakan. Ya ayolah duduk bareng. Ya duduk bareng, yang pasti Tabayun. ini bisa di jalan keluarnya. Kayak gitu Bang Ate. Ya, oh gitu ya. Oh, jadi aneh Jadi- baru tahu nih tentang kayak begini-gini. Makanya aneh selalu bertanya. Aneh selalu berpikiran positif dulu sebelum negatif, positif dulu. Biar di kita ini tidak ada kericuan dan adu perdebatan. Oh begini, banyak yang kayak gitu. Takutnya di lapangan karena Pak Presiden ngomong direlaksasi kreditan ojol, wah semua kolektor yang datang ke ojol, Bang kan gue udah gratis setahun katanya. Bang gue kan udah gratis 2 bulan 3 bulan gitu. Nah jangan sampai kita yang di lapangan, maksudnya kita ojol sama teman-teman dari pihak leasing jangan berbenturan. Iya betul. Itu Gitu. salah satu ya. Jangan sampai berbenturan karena wacana yang belum sampai ketuk palu. Gitu. Betul. Biarin mereka teman-teman leasing tetap bekerja, menagih yang pada nunggak, kita yang merasa nunggak dan masih kita kan dikasih hak nih pakai motor ya, tapi kita bayar. Ya telat sehari 2 hari seminggu, ya wajar lah, maklumin mungkin teman-teman leasing, tapi dibayar sebelum ini diketuk palu sama pemangku kebijakan. Tapi kalau udah ya kita sepakatin sama-sama dan ikutin caranya dengan baik gitu. Yang pasti tetap amanah. Satu lagi nih Bang, dari pihak leasing juga harusnya ada kebijakan bila mana ada driver yang nunggak bayarannya, itu tolonglah jangan sampai dijegat di pinggir jalan. Itu harus ada kemanusiaannya, harus ada ibanya gitu. Kan pihak leasing harus bisa menagih itu melalui rumah. Kita lapor RT RW dulu, itu yang bagus tuh Bang. Betul. Ya kan? Betul. Kita assalamualaikum, kita mau nagih kebijakan ini. Jadi tidak ada keributan di pinggir jalan. Kan enak kalau nagihnya di rumah, kita datangnya sesuai alamatnya gitu. Kapan kasih jedanya ya kan. Jangan main asal tarik begitu aja, itu kan menimbulkan kerusuhan. Betul. Setuju banget Bang Ateng. Yang pasti cara-cara kedamaian, cara-cara santun Semua itu kan kita harus ada tabayun. Ayo kita duduk bareng. Nggak perlu ada gesek-gesekan lah gitu ya. Kita ini semua NKRI tuh. Semua juga nggak mau susah. Semuanya juga nggak mau bingung gitu kan. Ayolah kita duduk bareng-bareng, kita ngobrol bareng-bareng. Nggak usah ada adu fisik. Capek adu fisik mulu. Kalau mau adu fisik, ayo kita ke Israel. Ya, kita bantu ya. Gitu. Bener nggak Bang Jo? Jadi teman-teman harus dipahami dulu ya sebelumnya, dengan hati yang adem, pikiran yang adem gitu kan. Salam dari kami Macukai Hutan Kayu ya kan. Nah, selamat beraktivitas dan berhati-hati di jalan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada di setiap jalanan. Ini
ingat jangan melawan arah, Apalagi jangan lawan tinggal orang tua. jualan. Nah, apalagi ngelawan orang tua, dikutuk lu jadi kodok. Mau lu dikutuk jadi kodok. Nah, yang kalau pasti- ngelawan orang tua, Nah, yang pasti jaga kesehatan jaga terus. kesehatan terus. Dan ingat, sekarang ini kan lagi mau wabah virus, apalagi virusnya ada lagi nih. Dengar-dengar nih virus ada lagi nih. Tadinya virus kodok, sekarang jadi virus bancet, ya kan? Nah, virus kodok ini corona. Nah, virus yang bancet ini yang nimbul. Itu virus hanta ya, kalau nggak salah ya. Hantavirus. Hantavirus, ya kan. Jadi teman-teman semuanya tetap kita mohon pada Allah, pada yang Maha Kuasa, masing-masing kepercayaan masing-masing lah. Jadi nggak usah didebatin masalah virus-virus ini yang kabar beritanya hoax semua. Gitu. Jadi kita mohon ampun kepada Allah. Ini ujian buat kita semua, bukan buat satu orang, buat seluruh dunia untuk memperbaiki diri kita. Satu lagi buat teman-teman semua, marilah kita saling bersilaturahmi, saling kita bergandengan tangan satu dengan yang lainnya, sesama agama maupun non agama yang lain. Ayo kita persatukan, ya. NKRI cinta damai, NKRI hidupnya itu adem, selalu tabayun, gitu ya. Kita hidup di NKRI, Allah menciptakan kita ini bermacam-macam hal untuk kita rukun, jangan saling bersenggolan. Beda bahasa, beda agama, itu yang Allah dirikan di Beda bumi orang pertiwi tua. ini. Itulah yang harus kita jaga, persatuan dan kesatuan kita. Kasihan nenek moyang kita yang sudah berjuang mempertahankan NKRI buat anak cucunya biar hidupnya enak, adem ayem, tidak ada kerusuhan. Gitu. Salam dari saya John Ateng Cip Macukai, dan ini Papi Jonat yang disebut dipanggil Ucok. Ecok ya. Benar. Salam semuanya untuk rekan selalu berhati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.